Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Nurlina Rahman yang terhormat dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelum memberitahu tema, saya akan memberitahu hal penting. Saya akan membaca I bukan AI, tapi I. Seperti leluhur kita yang mencontohkan berbicara bahasa Inggris. We walk the talk, not only talk the talk. Tema saya kali ini adalah AI jualan gimmick atau revolusi sungguhan. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Coba, siapa yang hari ini sudah buka Instagram, TikTok, ataupun YouTube? Oke, sebanyak itu ya. Selamat, kalian sudah berinteraksi dengan AI pagi ini. Algoritma yang memilihkan video kucing lucu atau gosip terbaru untuk Anda itu adalah AI. Sekarang, siapa yang sini pakai Google Maps? Nah, itu juga AI. Teknologi ini sudah meresap ke dalam hidup kita tanpa kita sadari. Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah AI itu ada, melainkan apa sebenarnya AI ini. Kita mendengar janji-janji setinggi langit, seperti AI yang bisa mempercepat penemuan obat. Tapi di sisi lain, kita juga disuguhi cerita horor, seperti kegagalan fatalnya kasus air flatboat air Kanada. Jadi, mari kita putuskan bersama hari ini. Apakah AI ini hanya jualan gimmick yang keren atau benar-benar sebuah revolusi sungguhan? Pertama, mari kita samakan frekuensi. Apa sih sebenarnya AI itu? AI itu berasal dari dua kata. K itu anak, I-nya itu Israel. Sebaiknya kita berhati-hati terhadap AI. Menurut Stanford HI, AI adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia. AI yang ada di saku kita sekarang adalah AI sempit. Jago di satu hal saja, seperti mengenali wajah Anda untuk membuka kunci HP. Menurut konsensus peneliti AI, tujuan besarnya adalah menciptakan AI umum atau AGI, kecerdasan setingkat Skynet di film Terminator, yang untungnya masih sebatas fiksi ilmiah untuk saat ini. Jadi, sekarang kita punya dua kubu. Dalam topik ini, kubu pertama adalah tim revolusi. Mereka bilang AI adalah perubahan fundamental. Dari analogi Andrew Ng, sama seperti listrik yang mengubah dunia dari gelap menjadi terang, atau kendaraan yang membuat kita bepergian jauh. Mereka percaya AI akan mentransformasi setiap jengkal kehidupan kita. Tapi di seberang sana, ada tim gimmick yang berteriak. Tunggu dulu, jangan terlalu percaya. Mereka bilang, AI sekarang pada dasarnya hanyalah beo pintar yang meniru pola-pola tanpa benar-benar mengerti. Sumbernya yaitu argumen dari tim Need the Brew. Mereka mengingatkan kita pada sejarah AI Winter, yaitu pada saat di mana janji AI menguap dan tersisa hanyalah kekecewaan. Kira-kira sampai di sini, Anda lebih condong ke tim mana? Simpan dulu jawabannya, karena pertandingan baru saja dimulai. Kali ini kita akan melihat bukti nyata di lapangan. Ayo kita lihat bukti-buktinya. Anda yang jadi jurinya. Untuk tim gimmick, buktinya cukup menggelitik.
Pernah dengar soal aplikasi replika? Aplikasi ini dijual sebagai teman curhat AI. Kebayang nggak? Lagi asik curhat. Eh, ternyata dia malah bikin cemas dan dependen secara emosional. Atau yang lebih konyol, saat AI Google menyarankan orang untuk menaruh lem di atas pizza mereka, siapa yang mau coba resep itu? Tentu tidak ada kan? Selanjutnya tim revolusi punya senjata pamungkas. Siapa di sini yang punya keluarga atau kenalan yang berjuang melawan penyakit serius seperti kanker? Tentu kita semua berdoa untuk kesembuhan mereka. Bayangkan, ada teknologi yang bisa membantu dokter. Lihatlah AlphaFold dari DeepMind. AI ini berhasil memetakan lebih dari 200 juta struktur protein, sebuah lompatan kuantum untuk penemuan obat. Di rumah sakit, sebuah studi menunjukkan penggunaan AI untuk membaca mamogram bisa meningkatkan deteksi kanker payudara sebesar 21%. Ini bersumber dari studi yang dikutip oleh RSNA. Sekarang ini bukan lagi soal efisiensi, ini soal nyawa manusia. Dan para investor setuju. Mereka menggelontorkan hampir 60 miliar dolar ke startup AI hanya dalam 3 bulan. Sumbernya yaitu dari laporan dari Transbase. Uang sebanyak itu, kalau dipakai membangun jembatan Suramadu, kita bisa dapat 13 jembatan lagi. Ini bukan main-main. Dan dunia bisnis pun ikut serta. Survei McKinsey menunjukkan 78% perusahaan di dunia sudah memakai AI. Sumbernya yaitu laporan The State of AI in 2024. Nah, buktinya 50 banding 50. Sekarang suara para ahli. Di sudut pro dengan jubah optimisme, ada para CEO teknologi seperti Sundar Pichai dari Google yang berteriak, AI itu lebih besar dari api atau listrik. Tapi di sudut kontra, dengan celana skeptisme, ada pakar ekonomi kritis seperti Daron Acemoglu dari MIT yang membalas, tunggu dulu. Dampak produktivitasnya sejauh ini mengecewakan dan hanya menambah ketidaksetaraan. Dan yang paling mengejutkan, wasitnya pun terlihat khawatir. Geoffrey Hinton yang sering disebut Bapak Baptis AI, malah seakan melempar handuk keluar dari Google sambil berkata, saya sangat takut. Kalau penciptanya saja takut, bagaimana dengan kita? Ini seperti deja vu pada tahun 1977. Pendiri perusahaan komputer Dick Ken Olsen dengan yakin berkata, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menginginkan komputer di rumah mereka. Sekarang, sejarah membuktikan betapa seringnya kita salah menilai arah teknologi. Kesimpulan, hadirin sekalian, setelah mendengar semua ini, jelas bahwa bertanya AI itu gimmick atau revolusi adalah pertanyaan yang salah. AI bukanlah gimmick murni. Dampaknya di dunia sains terlalu nyata. Tapi AI juga jelas bukan revolusi yang sudah selesai. Gema narasi transformasi tak terhindarkan dari sumber analisis wacana oleh Deconstructing AI. AI seringkali menenggelamkan gema lain yang berbisik tentang bias dan biaya tersembunyi yang terus-menerus disuarakan oleh para kritikus. Jadi kesimpulannya, jadi kesimpulan terbaik adalah AI itu seperti api. Di tangan koki yang handal, ia bisa menciptakan makanan yang lezat. Tapi di tangan orang yang ceroboh, ia bisa membakar seluruh dapur. Arah dan akhir arah dan hasil akhir dari revolusi AI ini tidak bergantung pada mesin,
Ini bergantung sepenuhnya pada kita di ruangan ini, pada pilihan yang kita buat hari ini. Jadi, izinkan saya menutup dengan sebuah pertanyaan. Bukan untuk saya jawab, tapi untuk Anda bawa pulang. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini sebuah revolusi, melainkan kita mau menjadi apa dalam revolusi ini. Penonton, korban, atau sang pengendali. Pilihan ada di tangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.